angon wedhus. Niki ceritane Nabi Sulaiman dirasani karo cah angon. Padahal posisinya Nabi Sulaiman baru di atas kendaraannya. Maksudnya apa? Termasuk mukjizate Nabi Sulaiman. Iki Nabi Sulaiman tuh padahal numpak kapal. Kapalku jatahe ning laut apa ning udara? Ning laut. Tapi termasuk salah satu mukjizatnya Nabi Sulaiman, kapal sing jatahe mlaku ning laut, mlaku ning banyu, iso mlaku ning awang-awang. Pernah dengar yang mukjizatnya Nabi Sulaiman itu? Sing mbok kenal kan Nabi Sulaiman mukjizatnya apa? Iso ngomong karo hewan. Itu tok. Padahal ndak termasuk mukjizatnya Nabi Sulaiman kapal iku toh. Lah nak sing saiki makanya ada istilahnya apa? Pesawat terbang, kapal terbang ada. Tapi sejak zaman Nabi Sulaiman termasuk mukjizatnya Nabi Sulaiman kapal sing jatahe mlaku ning gone banyu, ning laut iso mlaku ning awang-awang. Berarti apa? Berfungsi ganda, kapal tapi iso dadi montor mabur. Lah istilahnya anak sekarang kan montor sing mabur. Lah nalika Nabi Sulaiman gek ning awang-awang, gek numpak kapal itu tadi ning ngisor ana cah angon, ya bangun wedhus, bangun unta. Ning kono ya lumrahe kalau enggak kambing itu berarti apa? Unta. Ana cah angon ngrasani Nabi Sulaiman. Nabi kok dirasani. Kira-kira krasa apa ora? Krasa, krungu apa ora? Krungu, gitu. Nabi kok dirasani. Lah ngrasani ini ya untungnya ngrasani apik. Umpama ngrasani elek, nah pasti ya dapat tulahnya. Karena apa? Wong alim, wali, nabi itu punya dua kekuatan besar. Bisa kekuatan positif, bisa kekuatan negatif. Kekuatan positif atau kekuatan yang baik namanya tuah. Kekuatan negatif atau kekuatan jelek namanya tulah. Niki hampir setiap wong alim. Lah cuma yang lebih dominan, yang lebih cenderung itu apanya? Tuahnya atau tulahnya. Nah, lah ini sama ini. Karena Nabi Sulaiman kuwi dirasani delalah, kok sing dirasani kuwi kok apik. Nah, umpama sing dirasani elek, ngrasani elek ya mesti kemungkinan kena apanya? Kena tulahnya. Makanya ada mungkin jenengan dalam kehidupan nyata, jenengan ki ngrasani wong sing mbok rasani meneng wae, sebetulnya ya krasa. Orang itu sebetulnya nak dirasani, diomongke itu pasti krasa, tapi meneng wae. Orang ngerti sing ngrasani ki bebas ngrasani, padahal mungkin sing dirasani ora wong sembarangan, duwe tuah yang duwe tulah. Dileleno apa sing mbok rasani iku malah ngerti wah aku dirasani. Berarti apa? Ini adalah kesempatan saya untuk berdoa. Wong dirasani, difitnah, dicaci maki itu padha karo diperlakukan dolim. Jenengan diperlakukan dolim, kok jenengan tetap menang, tidak membalas, malah jenengan manfaatkan untuk berdoa. Itu dongamu mustajab. Karena apa? Doaul madlumi mustajabun. Dongane wong sing mustajab. Terdolimi ki ora kudu sing dipentungi, ora kudu sing tersiksa, tapi jenengan ngrasani wong apik mbok rasani elek. Wong apik mbok crita elek kuwi padha karo jenengan juga berbuat dolim. Tapi nak jenengan ngerti, nah nak wong ngerti iku biasane nak dalam keadaan dolim mergo wis ngerti ana hadis kaya ngono kuwi malah orang bales meneng wae. Lah orang yang terdolimi kok diam saja, biasanya yang keluar didolimi. Lah ini makanya jenengan kudu ngati-ngati gitu. Wong jeneng ngrasani apa meneh nak mitnah. Mitnah itu sebetulnya sesuai kenyataan apa ndak? Tidak. Kalau yang namanya fitnah itu berarti wong ora ngelakoni koyo ngono tapi mbok dakwa ngelakoni seperti itu. Kudu ngati-ngati. Apa meneh sing mbok fitnah kuwi ora wong biasa. Sing mbok fitnah kuwi wong alim, kiai, wali. Kok mbok fitnah iso-iso malah jenengan kena tulah. Nah ini sama ini Nabi Sulaiman dirasani karo wong angon padahal gek numpak kapal sing ning dhuwur kono. Krungu fakola nuli ngucap sapa Roin. Roin kuwi mau nek ngrasani piye wong angon kuwi mau. Fakola nuli ngucap sapa Roin qad utia. Temen-temen den wenehi sapa Sulaimanu bin Dawud Sulaiman bin Dawud mulkan ing kerajaan aziman kang agung.
Maksudnya piye? Kang agung. Nah, iki Kang agung ning kene nggih. Aziman Kang agung. Ngrasane apik. Mergo apa? Wong angon iku kan biasanya banyak melamunnya to ya. Banyak menang nunggoni wedhuse dingon, nunggoni wedhuse mangan. Mungkin dhek menang menyendiri bayangke ya Allah, urip kok ya rekasane kaya ngene, rekasane nak dadi wong cilik. Mungkin kan dhek ngono nggih, meratapi nasibnya ya Allah rekasane dadi wong cilik. Arek mangan kudune angon, kaya ora iso golek gawean sing apik. Dhek membandingkan keadaan dirinya dengan Nabi Sulaiman. Enak Nabi Sulaiman dikai kerajaan sing gedhe, dadi wong sugih. Dadi nabi, sugih, raja bandingke. Nah, delala kok sing dirasani, ngrasani apik kok ngrasani elek kuwi. Ngrasani apik, aku iki wis kere-kerene wong ya aku iki ming tukang pangon. Gitu. Sedangkan Nabi Sulaiman dia kaya raya, nabi. Wah, wenake kaya apa mendah nak aku iso kaya Nabi Sulaiman. Ngrasani kaya ngono kuwi fa'alqat nulini baake. Fa'alqat nulini baake apa arrihu angin. Tilkal kalimata ing mengkonolah kalimat. Delalae ucapane cah angon kuwi mau digawa angin ya lho, digawa angin arih, digawa angin fi udhuni Sulaimana ing dalem kupinge Nabi Sulaiman. Rasan-rasane cah angon kuwi mau digawa angin ndadekke kupinge Nabi Sulaiman krungu. Lah niki aja mbok kira kadang nek sing wong intuisinya itu sudah tajam. Nah, dirasani itu ada kadang kroso, kadang memberikan sinyal. Oh, ning gone kene mungkin ono sing kadang kan jenengan mripate kok kedutan terus. Kadang kan sono sing ngono kuwi nggih. Wah, iki kok ning kene jujuk tanganku, epek-epekanku kok gatel kabeh. Ada memberikan sinyal. Sebetulnya tubuh itu sudah memberikan sinyal. Ini ada yang tidak beres. Di majelis ini mesti ono sing batek elek. Ono sing ngrasani aku. Jenengan kalau sudah terlatih kroso, mungkin meripat iso kedutan atau mungkin itu bukan percaya dengan tahayul, bukan. Ya karena memang apa? Tubuh itu sebetulnya kalau ada energi negatif itu kan kroso toh. Kroso. Lah cuma jenengan itu karena mungkin belum terlatih dirasani wong ya ora nglegewo. Tapi kalau jenengan sudah nglegewo, kadang tubuh kalian memberikan sinyal. Nenggone wong akeh iki ana sing batek aku, ana sing ngrasani aku. Mungkin telapakan sikilmu dadi gatel, sikilmu dadi senut-senut padahal jenengan orang ngrasake lara apa semacam itu. Lah ini Nabi Sulaiman yang ngono, termasuk kekuatannya Nabi Sulaiman ki ngono kuwi, bisa mengendalikan angin. Padha karo kuwi angin bolone Nabi Sulaiman. Dadine ana wong ngrasani Nabi Sulaiman di mana-mana itu pasti krungu tekan ning gone Nabi Sulaiman. Mergo di mana-mana pasti ada udara, di mana-mana ada angin. Angin itu bolone Nabi Sulaiman sehingga akan menyampaikan apapun yang diomongkan oleh orang kepada Nabi Sulaiman. Lagi ngono, tekan gitu, rasan-rasanane cah angon kuwi mau tekan kupinge Nabi Sulaiman karena apa? Disampaikan oleh angin fanazala. Dirasani kaya ngono kuwi, dimeri karo cah angon kuwi mau, fanazala nuri temurun sapa Sulaiman. Nabi Sulaiman an kursiyihi saking kursine Sulaiman. Maksudnya ya kendaraane kayak mau an kursiyihi saking kursine Sulaiman. Wa ja'alan nekani sapa Sulaiman iraroi maring wong kang angon. Krungu kaya ngono kuwi kok ya melasmen kok meri karo aku. Langsung medun gitu. Medun wae, medun cara pesawate ya langsung apa? Langsung landing. Nah, digoleki. Yo, terus digoleki. Faqala nuli ngomong sapa Sulaiman. Lahu maring roi. Ayyuhar roi. He endine wong ikilah wong angon. Inna tasbihata setuhune tasbih. Nah ini malah dikandani. Nak kowe iki meri karo aku tuh sebetulnya enggak pantas untuk dimeri. Sebetulnya ada yang lebih nanti ya, lebih nikmatnya tuh lebih nikmat dari yang saya punya. Nak kowe cah angon nak kowe iki meri karo aku sing bondoku akeh. Meri karo aku ki dadi raja nak kowe meri.
ora bener. Mergane napa? Innat tasbihata, setuhune bacaan tasbih, wahidatan kang siji, fi sohifati abdin ing dalem lempirane kawula, maksudnya catatan amal. Afdhalu iku afdhalu luweh utama. Nek ana wong gelem maca tasbih, ibaratnya di buku catatan amalnya iku afdhalu luweh utama. Ya tadi termasuknya yang Umi katakan tadi, gampang diucapke ning nggone lesan, tapi ndadekke timbangane amal abot, ndadekke disenengi Gusti Allah. Indawahi ing dalem mungguhe Allah, min mulki Sulaimana, tinimbang kerajaane Nabi Sulaiman. Cangon tak kandhani nak kowe iki meri karo kerajaanku, meri aku dadi raja. Kuwi ora bener. Ada yang lebih utama dari kerajaan saya, yaitu apa? Bacaan tasbih. Mergane apa? Li anna mulkahu, krana sak temene kerajaane Sulaiman iku yafna sirna apa mulkahu. Nah niki ceritanya. Ini sebetulnya kalau pakai bahasa sekarang, Nabi Sulaiman itu sudah visioner. Nabi Sulaiman itu sudah bisa membaca apa yang akan terjadi. Nabi Sulaiman orang itu kan pengennya, misalkan dia punya kekuasaan, ya kekuasaan tuh pengennya abadi. Nah iso diturunkan ning nggone anak putune, ning nggone warise. Kalau misalkan dia orang kaya, dia juga pengennya kekayaannya akan dinikmati anak cucunya. Bahkan mungkin sampai 7 generasi, bahkan sampai seterusnya. Lumrahe orang kan semacam itu. Tapi ini Nabi Sulaiman aneh. Ono wong meri karo kerajaannya, tapi Nabi Sulaiman malah ngandani, kerajaanku, kekayaanku itu bakal sirna. Berarti sebetulnya Nabi Sulaiman sudah tahu apa yang akan terjadi dengan kerajaannya. Karena apa? Nah ini ceritanya. Ceritanya itu ketika itu ya zaman dahulunya Nabi Sulaiman itu kan juga termasuknya ini nanti diceritakan Nabi Sulaiman itu kan anaknya Nabi Dawud. Nabi Dawud itu hidup ya bersamaan dengan kerajaan Jalut dan Tolut. Berawal dari zaman kerajaan Jalut. Waktu itu ada raja yang namanya Raja Jalut. Raja Jalut itu raja bengis, raja kejam. Waktu itu ada nabi yang namanya Nabi Syamil atau kalau pakai bahasa kerennya itu Nabi Samuel. Nabi Samuel itu hidup dalam kerajaan Nabi Samuel, berarti dari Bani Israel. Hidup zaman kerajaannya Nabi Jalut, rojone bengis gitu, kasar, jahat kalau bahasa kamu. Lah itu akhirnya rojo kok koyo ngene kan ya pengennya ditumpas, pengennya dikandani, membuat sayembara. Sapa sing iso ngalahke Jalut, dia nanti yang akan dijadikan pemimpin. Lah ndelalae singkat cerita, Tolut waktu itu. Nah, Tolut itu juga dari keturunannya Nabi Tolut. Tolut itu juga keturunannya dari nanti yang menurunkan Daud juga. Tolut itu kemudian mengikuti sayembaranya Nabi Syamil. Ndelalae benar, akhirnya apa yang ada, Tolut itu juga penggembala. Apa yang ada di tubuh Tolut itu sesuai yang diramalkan oleh Syamil atau Nabi Samuel tadi. Kalau besok yang bisa mengalahkan atau menggantikan dinastinya Jalut itu adalah wong sing pengembala, cirinya ini. Yang ciri itu ada di Nabi Tolut. Akhirnya apa? Nabi Tolut ini mau diangkat menjadi raja. Tapi apa? Nabi Tolut ini karena dia juga dari orang miskin, dengan orang miskin dari pengembala, ya akhirnya banyak mendapat pertentangan. Tapi akhirnya disetujui juga oleh Raja Syamil. Sehingga diangkat jadi raja juga. Ada Raja Tolut, ada Raja Jalut. Raja Jalut itu memerintah kerajaan yang bengis tadi, rojo sing elek, sedangkan Tolut memerintah kerajaan dengan cara bijaksana. Karena Allah memberikan banyak ilmu. Ketang to wong angon, tapi Tolut ini bukan orang biasa. Tetapi apa? Lama-kelamaan ki wong apik nak ditindas terus gitu. Dia bersekutu bermusuhan terus dengan
apa tadi berarti jalut, akhirnya apa? Dee yo kesel dewe. Sopo akhirnya gantian juga Tolut yang membuat sayembara. Sopo sing iso ngalahke Jalut akan saya kasih setengah dari kerajaan saya. Akhirnya yang bisa mengalahkan siapa? Yang bisa mengalahkan Nabi Daud. Nabi Daud gampang terus perang sama Jalut, menang. Akhirnya menang, dia dikasih apa? Dia dikasih apa tadi? Separuh dari kerajaan. Separuh dari kerajaan. Nah, akhirnya singkat cerita, Nabi Daud itu kan bapaknya Nabi Sulaiman. Berarti Nabi Daud ibaratnya itu dia separuh kekuasaan, tapi ibaratnya itu pemberian. Sedangkan yang Tolut itu tadi, dia yang pemegang kekuasaan asli. Tolut juga punya anak, gitu. Kemudian siapa ini? Nabi Daud. Nabi Daud ini juga yang sebagai raja. Raja kan biasanya istrinya juga nggak cuma satu, gitu. Istrinya banyak. Dari permaisuri atau istri yang asli dia juga punya anak. Dari selir atau garwa ampil dia juga punya anak. Lah, delalae yang dari permaisuri itu anaknya biasa aja. Padahal Tolut ini sudah usia tua, dia juga harus segera menggantikan atau apa itu menyuruh atau kerajaannya harus digantikan oleh anaknya. Sedangkan seharusnya kalau hukum tak tertulis yang akan menggantikan kan anak permaisuri. Tapi anak yang dari permaisuri ini tidak mumpuni. Yang mumpuni malah anak yang dari selir atau garwa ampil. Siapa itu tadi? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu anaknya Nabi Daud, tapi bukan dari istri permaisuri. Atau istilahnya kalau sekarang bukan permaisuri, bojo tua, anaknya bojo nom. Nah, tapi Nabi Sulaiman ini sudah ngerti, gitu. Nabi akhirnya apa? Yang diangkat oleh Nabi Daud tetap Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman ini diangkat raja, dia sudah tahu, wong saya ini sebetulnya bukan yang berhak untuk menduduki kerajaan, untuk menduduki tahta raja, karena saya bukan dari anak permaisuri. Makanya ketika jadi raja, apa? Dia ya banyak mendapatkan pertentangan dari Bani Israel yang kelompoknya siapa? Yang kelompoknya permaisuri. Lah hukum semacam itu mbok nom, mbok tua, geger itu tidak hanya sekarang. Dari zaman Nabi dahulu antara mbok nom, mbok tua itu terjadi perselisihan sudah biasa. Lah kalau misalkan yang nggak jauh-jauh, yang jenengan dengar tokohnya, misalkan Sunan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu ya juga anak raja, gitu. Kasultanan Ngayogyakarta, anaknya Raja Yogyakarta, cuma bukan dari anak permaisuri. Pangeran Diponegoro mbok kira orang biasa, bukan, dia juga anak raja, cuma kebetulan anak yang dari garwa ampil. Garwa ampil itu ya istilahnya selir, gitu. Tapi di antara anak permaisuri dan anak garwa ampil, nah garwa ampilnya juga nggak cuma satu. Itu yang terlihat mumpuni dan mempunyai jiwa kepemimpinan itu Pangeran Diponegoro. Lah sebetulnya yang mau diangkat menjadi raja itu adalah Pangeran Diponegoro. Tapi Pangeran Diponegoro sudah belajar dari sejarah-sejarah lampau. Biasanya memang yang berhak menjadi raja itu adalah anak putra mahkota. Sedangkan Pangeran Diponegoro itu anak selir. Akhirnya apa? Pangeran Diponegoro menyadari dia tidak mau, gitu, atau menolak perintah bapaknya, dia tidak mau diangkat menjadi raja. Akhirnya dia memilih menjadi kiai, gitu, memilih menjadi memperjuangkan agama. Dia mengasingkan diri di alas di alas apa itu namanya ya? Saya lupa. Sering dikunjungi kok itu di gua apa ya itu ada namanya, yaitu alas yang digunakan untuk apa ya, ya gampangannya tinggalnya Pangeran Diponegoro sama itu ya. Kalau di Cirebon jenengan kenal, di Cirebon itu ada yang namanya Cirebon Kasepuhan. Kasepuhan berarti dari kata sepuh, berarti apa? Dari dinasti permaisuri. Ada yang namanya Cirebon Kanoman. Kanoman itu dari kata apa? Nom, berarti dari apa? Istri muda. Lah itu kalau jenengan pengen tahu kasepuhan, kebetulan yang malah kasepuhan ini yang kualik. Kalau yang Cirebon itu malah yang kasepuhan itu yang ngalah, gitu, yang ngalah.
akhirnya yang kemarin dikunjungi Abah sama Umi itu toh yang kemudian dia apa benda kerep itu apa yang Kasepuan, yang dinasti Kasepuan akhirnya ngalah, akhirnya yang naik tahta malah dari dinasti Kanoman. Yang Kasepuan lebih memilih menyebarkan agama atau lebih memilih menjadi priyayi, akhirnya mengasingkan ke hutan gitu nenggone alas yang jauh dari dari kerajaan. Tetapi dia atau yang Kasepuan itu tadi ya tetap sama seperti Pangeran Diponegoro. Medan juangnya tidak melalui kerajaan, tetapi apa? Ya melalui kiai atau melalui pesantren, tetap melawan penjajah. Nah ini sama ini Nabi Sulaiman, karena ceritanya Nabi Sulaiman tadi menyadari keberadaan dirinya, makanya dia sudah bisa membayangkan kalau terjadi sengketa ya toh ono makane nek iso ya Kang aja rabi loro. Nah rabi loro ku ya enak, tapi tetap pasti akan menimbulkan sengketa. Ini cerita-cerita masa lalu awet zaman Nabi. Pasti ada sengketanya. Bahkan Nabi Sulaiman itu aja sudah bisa memprediksikan, karena kekuasaan kerajaan yang dimiliki Nabi Sulaiman itu sebetulnya yang harus berhak sebetulnya adalah anaknya istri tua. Makanya beliau sampai mengatakan ini, li anna mulkahu, kerono sak temene kerajaane Sulaiman iku yafna sirno opo mulkahu, kerajaanku ki bakale sirno cangon tak kandhani. Nak kowe meri dengan kerajaan dan kekuasaan saya kuwi ora bener. Lebih baik kowe iki ngekeh-ngekehno maca tasbih. Dan ternyata terbukti gitu. Nabi Sulaiman mengatakan li anna mulkahu yafna, terbukti gitu. Kerajaan Palestina ya toh itu terakhir ya dinastinya atau kerajaannya Nabi Sulaiman. Tolut masih jaya, Nabi Dawud juga masih jaya. Dawud kemudian diberikan kepada Sulaiman setelah Nabi Sulaiman wafat, ya kerajaan atau dinasti Palestinanya juga selesai, berarti tergantikan oleh kerajaan lain. Lah sama lah mulane nggih mbak-mbak. Nah, makanya ya itu tadilah ya memang terus piye nak memang kudu takdirmu jadi istri kedua ana sing gelem apa ora. Nah memang takdir yang ngono kan piye, tapi yo sing lanang yo nek iso yo rasa nggak membawa bibit masalah, termasuk bibit masalah dalam rumah tangga itu madu, ya toh? Apa? Iya, termasuk bibit masalah dalam keluarga itu apa? Madu. Tapi apa? Ya ora madu sing diombe. Madu itu ya istri kedua, ketiga dan keempat. Iya ora Kang Iqbal. Nah, tanya ya Kang Iqbal nggih. Ya memang ya itu pasti tetap membawa masalah. Lah itu ya memang apalagi kok kita orang biasa sekelas Nabi aja mengalami masalah yang semacam itu. Mulakno niki Nabi Sulaiman ya bener dinasti Palestinanya habis. Tolut, Nabi Sulaiman, Dawud, terus Nabi Sulaiman. Begitu Nabi Sulaiman, yafna bener. Kerajaannya sirna. Wa tasbihu utawi tasbih. Iku yabko abadi apa tasbih. Kerajaan kuwi sirna musnah bakale. Tapi kalau tasbih, iku yabko tetep iya berarti apa? Enggak mungkin sirna. Li sohibiha. Kedue wong kang duweni tasbih. Daripada kowe iki meri karo aku luwe apik kowe ngakeh-ngakeh maca tasbih. Yantafi'u ngalap manfaat biha kelawan tasbih. Yantafi'u ngalap manfaat sapa sahibiha fa'ile. Yantafi'u ngalap manfaat sapa sahibiha wong kang maca wi mau biha kelawan tasbih fi yaumil kiamati ing dalem dina kiamat. Wallahu utawi Gusti Allah iku a'lamu luwe ngerti. Niki dadine umpama maksude piye? Aja milik gebyare donya. Mergo gebyare donya bakale sirna. Nah, seperti ceritanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu gebyare kaya apa? Wong ceritanya Nabi sugih-sugih Nabi ya Nabi Sulaiman, tetapi kekayaan dan kerajaannya akhirnya sirna juga. Dadose menawa jenengan
takdire kula jenengan sami kan ora ngerti, rezekine jenengan sami kuwi ora ngerti, akeh apa sithik, kebak utawa kurang. Nak jenengan kecoba rezekine sithik ya ngekeh-ngekehno maca tasbih. Kere ning akhir ning donya ora apa-apa. Sing penting sugih ning akhirat. Wallahu a'lam bis-shawab wal khata'. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna Allahumma anfa'na bima wa alimna ma yanfa'una Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.